Mesin pengeringnya rusak ya, tidak bisa berputar, hanya dengung. Oke, kita coba ya, kita akan coba memperbaiki mesin pengeringnya, mesin cuci pakaian yang pengeringnya rusak. Dan juga sebetulnya ini mesin bilasnya pun sudah rusak tuh. Sudah diganti dengan yang baru ya. Terlihat ada ya mesin washingnya juga atau mesin bilasnya juga rusak ya, tidak bisa berputar ya, putus total semua gulungan di dalam, entah terbakar apa memang hanya karena pada putus ya gulungan. Dan juga mesin pengeringnya sudah saya lepas ya, karena sudah tidak bisa berputar, cuman dengung. Oke, kita gadang ya, kita bergadang untuk memperbaiki mesin cuci terlebih dahulu bagian pengeringnya. Oke, yang sudah kita siapkan di meja kerja ya. Lembur. Mesin pengeringnya yang rusak ya karena terkena air. Oke, kita coba dekatkan. Nih, di sini bagian mesin bilasnya yang punya ya sudah beli yang baru, saya sudah pasang. Dan ini yang rusaknya ya. Dan tempat mesin pengeringnya sudah saya lepas, sudah saya bawa ke meja kerja. Oke, jangan lama-lama, kita coba telusuri kerusakan di mesin pengeringnya. Ini di sini ada mesin pengering yang sudah saya buka ya, bagian pengeringnya. Gulungannya terlihat ya, sudah saya bongkar semua seperti ini. Oke, setelah kita bongkar, kita lihat-lihat, kita amati-amati ya. Di gulungan di sini sudah memang ada bekas-bekas kena air ya. Tetapi di sini insya Allah saya akan coba berusaha berbagi untuk memperbaikinya. Nah, di sini saya sudah temukan titik-titik yang sangat dicurigai ya, kerusakan bagian gulungan di bagian pengering ini ya. Di sini jelas nih. Saya kasih tunjuk ya. Ada sebuah tali juga sudah putus ya. Talinya sudah putus karena mungkin di sini ada konslet ya di bagian gulungan, terlihat jelas seperti ini kondisinya. Oke, saya akan coba untuk memperbaikinya di bagian titik terlebih dahulu yang ini ya. Karena sudah jelas kecurigaan, langsung menuju ke bagian gulungan yang ini ya. Pertama, oke, kita siapkan terlebih dahulu pembersihan ya. Kita gunakan thinner ataupun bensin, nggak apa-apa ya, untuk membersihkan setiap yang terlihat kotor ya di bagian gulungannya, dan untuk memperbaiki bagian yang terlihat jelas ya, indikator-indikasinya seperti ini. Ini jelas adanya konsleting, bahkan mungkin ini ada yang putus ya, tetapi tidak total menjadi sebuah konsleting. Pertama kita akan bersihkan terlebih dahulu ya, sebelum kita mengasih pembersih atau thinner ya, agar lebih nanti bisa lebih cemerlang lagi ya. Debu-debu yang ada, kotorannya dibuang terlebih dahulu ya, seperti ini di setiap gulungannya. Oke, ikuti terus sampai tuntas ya, memperbaiki mesin cuci ya, memperbaiki mesin cuci yang sebenar-benarnya kerusakan di dua mesinnya ya, bilas dan juga bagian pengeringnya. Nah, di sini juga terlihat ada indikasi-indikasi kekonsletan ya, kita buang, kita pisahkan ya, embunan-embunan ya, dinamakan embunan-embunan tuh di sini juga ya. Tali pun sudah mulai bisa terlepas seperti ini ya, karena terbakar, mungkin karena panas ya. Nih sudah bisa terlepas di area ikatan sini nih. Terlihat juga ada yang sudah putus nih, sudah ditemukan dua jalur yang putus ya. Nih jelas ya, kerusakan ada di bagian gulungan ya. Ini bagian lintasannya juga sudah mau putus. Nih bagian lintasan bahkan sudah mau putus juga nih, harus kita cek-cek ya, tetapi masih menempel. Dan yang jelas ini adalah banyak yang putus, bisa disimpulkan banyak yang putus juga ya.
kerusakannya cukup lumayan ekstrim ya untuk menyambungkan gulungan-gulungan yang sudah konslet sampai putus ya. Kita lepas saja. Oke, nah saya akan coba bersihkan dulu. Kita akan lepas terlebih dahulu ya tali-talinya sedikit-sedikit. Kita kasih pembersih saja ya, nih biar kinclong ya. Kita bersihkan. Ini menggunakan bensin ya. Oke, lebih banyak pun bagus ya, kita bersihkan pakai bensinnya. Hanya seperti ini aja lah. Yang penting bisa lebih terlihat ya, jelas. Oke, selanjutnya kita coba periksa gulungan ini ya, bagaimana agar lebih tepat ya dalam penyambungan. Nah, kita pisahkan dulu ya, agar lebih leluasa untuk wah, di sini juga ada nih ya, di sini juga ada nih. Kita pisahkan, yang penting jangan sampai nggak ketemu ya, bila ada yang putus ya, yang konslet. Kita pisahkan. Kayak embunan-embunan ini karena tetesan-tetesan air ya, kita pisahkan. Oke, nah selanjutnya tetap kita akan coba periksa di bagian sini ya. Ini sudah terlihat jelas ada 2 buah sudah ditemukan, 2 buah yang putus. Ini yang pendek ya, putusnya di dalam nih. Putus ya. Ini baru ketemu 2 dari jalur sini. Kita coba pisahkan lagi. Nah, di sini ada 2 juga ya. Di sini ada 2 ya, di kanan ada 2, di kiri ada 2 sudah ditemukan. Apakah masih ada yang putus ya? Oke, kita pisahkan. Embunan-embunan ini yang sudah mengelupas ya, email-emailnya nih. Apakah masih ada yang putus? Oke, saya cari-cari dulu. Ternyata mungkin 2 jalur ya, 2 jalur lilitan yang putus. Ini bagian lilitan utama ya, bagian lilitan utama 2 buah jalur yang putus ya. Ini di sini 2, di sini juga 2 ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki penyambungan bila ada yang putus lebih dari 1 ya, seperti itu. Ini ada 2 buah nih sudah ditemukan, tetapi ini pun belum tentu ya, belum tentu kebenarannya apakah masih ada lagi di area yang lain. Sini ada embunan juga, kita pisahkan karena sudah sedikit terkelupas juga bagian emailnya. Korek-korek saja, pisahkan, bersihkan. Apakah putus ya? Kalau tidak berarti cukup memisahkan saja ya. Oke, sudah. Nanti kita akan ukur-ukur ya. Ini yang bagian lintasannya masih normal. Oke, ini 2 jalur yang putus ya. Di kanan, di kiri ya, ada 2 jalur yang putus. Untuk lebih memastikan lagi, di sini juga banyak ya, di area-area yang bagian kutub-kutubnya juga ya, banyak yang dicurigai ya, takutnya ada kekonsletan ataupun ada yang putus ya. Sangat luas ya, sangat luas sekali, sangat meluas penyakitnya, penyakit gulungan yang sudah terkena tetesan-tetesan air ya, air derita ya, seperti ini. Kita coba lepas saja ikatannya ya. Kita akan lepas saja dulu ikatannya agar tahu ya jalur-jalur yang untuk keluar ya, yang 3 kabel itu. Bagian setrum utama, juga bagian kapasitor, juga bagian setrum kapasitor ya, kita harus jelas ya di sini jalurnya.
Simak ya, simak buat para pemula ya, buat para pemula simak baik-baik. Ya, kita lihat nih jalur sudah terlihat ya, sudah terpisah kabel-kabelnya. Ya, warna-warnanya di sini buat kabel utama atau setrum ada di bagian kabel hitam ya, di kabel hitam nih. Kabelnya ada di bagian kabel yang warna hitam adalah setrum utamanya ya, yang digabung antara gulungan bantu ya, gulungan bantu atau gulungan dalam dengan gulungan luar ataupun gulungan utama ya, digabung itu adalah setrum utama ya, yang dimaksud langsung setrum ya, yang warna hitam. Terus gulungan setrum kapasitor ada di bagian yang warna kuning ya, yang warna kuning ini ya, atau oranye ya, atau kuning ya, dan violet ya, yang ini adalah setrum untuk kapasitor ya, untuk kapasitor, dan warna kuning adalah setrum kapasitor, dan yang warna violet ini adalah untuk kapasitornya. Oke, untuk startnya kita kembali mencari kecurigaan-kecurigaan yang lainnya, dan mohon maaf ya bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian ya. Ini banyak juga tetesan-tetesan ya. Oke, kita ukur sekarang, kita ukur ya yang putus ya, yang putus kita ukur ini di 3 warna ini ya, perhatikan saja di 3 warna ini. Ini adalah setrum utama yang hitam. Nah, ini buat kapasitor ada ya, nih yang ini buat kapasitor ada, tetapi yang warna oranye atau kuning ya, ini tuh saya lupa lah, buta mata. Oke, di sini tidak ada ya, jelas ya, ada gulungan yang putus. Padahal diukur sebelumnya, ketiga kabel ini sebelum dibongkar ada sebuah penyambungan ya, semua menyambung seolah-olah kayak tidak putus, tetapi itu sebetulnya adalah konslet ya, ada sambungan tetap karena itu adalah konslet, bukan yang aslinya ya, ukuran tahanannya nih yang warna buat ke gulungan buat kapasitor ya, yang warna ini. Oke, agar kembali ada ukuran stabil normalnya, jelas kita harus menyambung terlebih dahulu bagian gulungan yang ada 2 buah ini ya. Kita coba ukur-ukur terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan ya, kita perhatikan cara menyambung gulungan. Ada yang putus 2 ya, di kiri ada 2, di kanan ada 2. Nah, dan di sini yang kita akan cari adalah gulungan yang putus ya. Kita coba ukur. Nah, di sini sudah saya kupas-kupas ya, kan ada 2 jalur ya, 2 jalur yang putus. Di sini ada 2 jalur ya. Untuk menyambungkannya jangan sampai terbalik ya, jangan sampai salah menyambung ya. Bagaimana cara menentukan gulungan jalurnya agar tidak salah menyambung? Kita coba cari ya, dimana kedua sisi kita ukur ya, cari. Nah, ini ada suara bunyi ya. Nah, ini kan ada di kanan dan di kiri kita ukur ya, masing-masing sudah dikupas emailnya. Bila kita ukur, dengarkan ada suara bip. Nah, ini berarti bukan jalurnya ya, yang menyambung seperti ini bukan jalurnya ya. Nih, ada suara bunyi, bukan jalurnya ya. Berarti kan di sini ada satu lagi yang belum kita ukur. Nah, ini kan nggak bunyi. Nah, berarti yang ini kita sambung ke yang tidak bunyi ini ya. Oke, kita sambung yang ini ke yang ini ya. Nah, ya, ke yang tidak menyambung ya, yang tidak bunyi ya, kita sambungkan sana ya. Dan ini yang bunyi nyambungnya ke yang tidak bunyi juga ya, sebaliknya seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Seperti ini kan bunyi nih, jalurnya sudah ditemukan ada ya yang menyambung.
berarti ini jangan disambung ya. Disambungkannya ke yang tidak ada bunyinya atau tidak menyambung. Nah, seperti ini. Yang satunya ya. Seperti ini, oke. Dan nanti akan ketemu yang tadinya bunyi ke yang tidak bunyi, ya sini ya nyambungnya, yang satunya lagi. Baru kita akan ukur ketiga jalur ini ya keluarnya. Oke, saya akan coba sambung terlebih dahulu soalnya harus kita tambah ya agar ini kependekan ya. Kita siapkan kabel ataupun kawat email terlebih dahulu ya, biarpun beda ukuran tetapi yang penting kita akan menyambungkannya ya. Kita akan klik dulu. Saya akan coba sambung terlebih dahulu ya. Oke. Oke, saya ikatkan dulu ke sini ya agar ada sebuah pengamanan ya. Kita akan panjangin kedua-dua ini ya, kedua jalur yang pendek ini kita panjangin ya agar tidak membongkar ya, seperti itu. Untuk memanjangin banyak caranya ya, bisa dibongkar dulu tapi ini cukup lumayan ribet ya kalau dibongkar. Kita akan solder saja. Oke, nah setelah kita solder ya, jalurnya tadi dikasih pengaman ya, kita pisahkan, tapi gak apa-apa, ini nanti kita amankan saja. Baru satu ya, kita mengasih tambahan ya. Satu lagi kita akan pasang, sama kita ikatkan dulu ke sini. Kita lilit dulu. Oke, karena ini memang kawat email tembaga ya, jadi tidak begitu kesulitan ya untuk menyambungnya. Kita karena bisa menyolder ya, kita bisa menyoldernya ya. Oke, keduanya sudah kita sambung. Lalu kan di sini nanti banyak sudah yang terkelupas. Kita pisah-pisahkan, kita kasih ya sedikit mau dikasih lem power blue boleh ya untuk menutupi ya. Oke, sudah kita sambung. Lalu kita akan mudah-mudahan ya penyambungannya normal. Nanti akan saya kasih lebih aman lagi. Nah, lalu kita cari lagi. Kita cari lagi untuk tadi kan untuk penyambungannya agar pas ya. Nah, di sini ada dua jalur ya yang harus kita sambung dari kanan ke kiri ya. Ini di sini ada dari kiri yang sudah saya panjangin. Dari kiri, yang kanan juga sudah siap untuk kita sambung ya. Cari lagi. Cari yang menyambung ya. Malah hilang. Nah, ini ya. Ini yang menyambung ya. Ada suara bip ya di kanan dan di kiri. Nah, ada ukuran ya. Dan ada suara bip. Ini tandanya jalur menyambung. Dan kita harus sambungkan ke yang satunya ini ya. Kalau dua putus mudah ya. Nah, kita sambungkan seperti ini langsung ya ke yang tidak ada sambungannya. Langsung saja kita sambung. Oke, saya akan kasih spong apa namanya,
pengaman dulu, atau nanti kita kasih apalah, mau seal tip boleh ya. Langsung saja kita akan solder untuk mempercepat saja ya. Kita solder saja langsung. Ini kepanjangan yang saya kupas ya. Oke, buang saja yang kepanjangannya. Semoga bisa dipahami ya. Hanya 2 jalur di bagian gulungan ini, ada yang putus ya di tengah. Di tengah-tengah kutub ya, maksudnya putus di tengah ya. Nah, yang ini ya kita akan sambung ya, langsung saja. Ini kalau diukur memang tidak ada penyambungan ya. Kalau tidak tahu jalurnya memang nggak apa-apa ya. Nih, tidak ada suara sambungan ya, karena ini adalah balikan daripada jalur yang keluar ya. Nah, di salah satu ini ada yang pasti bunyi ya, karena ini jalur kapasitor. Nah, yang ini kan jalurnya nih, jalurnya ada ya, yang sebelahnya berarti. Nah, yang ini yang ke kapasitor ya, yang putus tuh, jadi gak bisa start nih motor nih. Kalau kita sudah sambung, insya Allah nanti di ketiga kabel itu sudah normal ya, ada semua menyambung dengan seharusnya ya. Oke, ini kita sambung saja. Mudah-mudahan dapat mengerti ya cara menyambungkan, mencari atau cara menyambung jalur bila ada lebih dari satu ya. Pernah saya bagi, bahkan ada 5 jalur yang putus kalau nggak salah ya, seperti itu dulu. Nah, tetapi di situ ada teknik lain lagi ya untuk cara menyambungkannya ya. Di situ ada teknik lain, karena kalau kita cari satu persatu lama sekali pasti itu untuk sampai menuju kebenarannya ya. Tapi ada cara lain lah istilahnya. Bisa dicari di video saya ini ya, banyak juga, ada yang lebih daripada 4, berarti 5 bahkan lebih ya mungkin, apalagi udah lama. Nah, oke, setelah kita sambung, kita akan beresin saja ya. Kita akan ukur, kita akan beresin agar aman ya. Ini kan terbuka, ini terbuka ya. Setelah kita sambungkan ya, kita akan coba langsung mengukur ketiga kabel ini ya, apakah ada tahanan. Oke, di situ jelas 147 ya. Di jalur kapasitor, strum kapasitor ya ada. Di jalur kabel utama ada juga ya pengukuran. Oke, ada juga sama ya, sama ada pengukuran juga. Berarti semua ini sudah menyambung ya. Mudah-mudahan sudah sesuai ya, sudah sesuai mudah-mudahan ya. Kita akan rapikan saja ya. Terlebih dahulu kita rapikan. Kasih power blue ya, ini karena bajak yang terkelupas. Nah, diharapkan bisa memisahkan atau menutup ya bagian yang terkelupas nih, setiap area ya. Nih, di setiap area yang dicurigai ya, ada jalur-jalur yang mengelupas dan bisa jadi konslet ya. Nah, sini juga. Oke, lalu kita akan perapihan terlebih dahulu ya, setelah kita ngasih penjagaan ya. Source-nya ada ya, khusus buat apa namanya, pelapis ya. Sembunyikan ya.
Oke, kita pisahkan seperti ini. Lalu kita akan, yang ini kan mudah-mudahan ya, ini kan sudah dilem saja ya ke presspan ya. Kita lem lagi buat agar diam ya, presspan untuk ke jalur. Oke, lalu kita akan ikat-ikat saja ya. Yang penting, nah ini jalur lintasan tuh putus juga ya. Untung saya cek ya, ini jalur putus juga ya buat kabel lintasannya. Saya akan sambung saja ya, karena mudah aja ini langsung. Jadi ada 3 ya, ada 3 jalur yang putus ya. Kita sambung dulu. Oke, kita tinggal mengikat ya. Karena mengikat pasti cukup lumayan lama ya, kita akan skip dulu. Saya ikat ke bagian kabelnya saja ya, nggak apa-apa, yang penting agar tidak tergoyang-goyang saja ya, maksudnya ini diikat. Kasih power dulu biar mengunci. Oke, kita akan pasang lagi ya, kita akan pasang lagi ya ke tempat semula ya, ke tempatnya atau ke tempat asalnya ya. Setelah dirasa ukurannya normal, kita pasang lagi. Atau sudah beres, apakah sudah beres ya, ataukah sudah berhasil, apakah sudah benar-benar ini bisa digunakan lagi ya. Ya kelihatan, harus dilepas dulu lah. Kalian lepas dulu. Ini bautnya belum keluar nih. Oke, udah masuk. Kita kencangkan dulu ya. Oke, kita akan melakukan pengujian ya. Kita tinggal mencobanya ya. Apakah sudah bisa menyala? Kita siapkan colokan dan kapasitor ya. Warna hitam strum utama ya. Dari motor warna hitam strum utama. Terus kita pasang kapasitor ya. Lalu strum kapasitor kita pasang di putaran kiri ya. Ini putaran kiri ya kalau nggak salah. Oke. Setelah kita pasang, kita coba nyalakan ya. Jauhkan dulu. Oke, jauhkan dulu.
nggak terlihat ya. Kita nyalakan lampu, kita pegang pakai tang saja ya. Ini belum saya bungkus ya karena pengujian ini sementara. Oke, colokan, perhatikan dinamo apakah bisa menyala ya. Oke, kayaknya ini salah nyambung. Oh enggak, kita cokkan saja. Oke, sangat kencang, kita tahan, nggak ketahan ya. Keras sekali, nggak ketahan. Mantap, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.